Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطعامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dusturakum ya ahli darki wa ya ahli al-batin wa ya ahli naubati wa ya ahli nur, amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir dan memilih kita untuk bisa sama-sama beriktikaf di masjidnya dan sama-sama kita mempelajari, menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kelak kita di sana bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua, khususnya lebih-lebih yang hadir, diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, dan setelah itu kita diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Innama yastawhishul ibadu waz-zuhadu min kulli syai' li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'. Kalau syahiduhu fi kulli syai' lam yastawhishu min syai'. Innama yastawhishu, hanyalah menyingkir, menghindar, al-ibadu itu hamba-hamba Allah, waz-zuhadu dan orang-orang yang zuhud, gampangnya wong soleh. Mereka menghindar dari apa? Minggul syai', dari segala sesuatu, gemerlap dunia, urusan dunia dan seterusnya. Li ghaibatihim, karena lupanya mereka, anillah, dari Allah, dari mengingat Allah, fi kulli syai', di dalam setiap sesuatu. Kalau syahiduhu, andaikan mereka melihat Allah alias mengingat Allah, fi kulli syai', di setiap sesuatu, lam yastawhishu, maka mereka tidak akan menghindar, tidak perlu menghindar, min kulli syai', dari segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu terbagi menjadi dua di dalam cara mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ada sebagian mereka orang soleh itu menghindar dari hiruk pikuk duniawi, menghindar dari orang, menghindar dari siapapun. Menghindar, mereka fokus pengen ibadah sama Allah, nggak dikenal siapa-siapa. Ada yang model seperti itu ya. Tapi ini tingkatan yang lebih rendah, tingkatan yang rendah. Kenapa mereka menghindar? Karena takut. Kalau kenal banyak orang, akhirnya takut keganggu ibadahnya ya. Maka di sini dikritik oleh Imam Ibn Athaillah, orang soleh yang seperti itu, menghindar dari orang, menghindar dari masyarakat dan seterusnya, itu bagus, cuman itu menunjukkan kekurangan. Kekurangan apa? Berarti mereka belum bisa mengingat Allah di keramaian.
Padahal mengingat Allah, ibadah sama Allah itu bisa dilakukan di mana saja. Kita berhubungan sama tetangga baik, itu terhitung ibadah. Ya. Tidak harus menyendiri, tidak dikenal orang, tidak harus seperti itu. Tapi kalaupun ada yang seperti itu, boleh, cuman itu tingkatan yang rendah. Karena berarti dia tidak bisa mengingat Allah, nggak iso ibadah di keramaian, di masyarakat. Ya. Andaikan orang-orang yang seperti itu, mereka bisa mengingat Allah, bisa melihat Allah di setiap sesuatu, maka mereka nggak perlu menghindar dari segala sesuatu. Nah, mereka tahu caranya, bagaimana ibadah sama Allah itu nggak perlu menyendiri, nggak perlu menghindari manusia, maka mereka nggak akan menghindar. Lah kok mereka menghindar, ya berarti belum tahu. Ya. Nah, di situ memang ada hadirin wong soleh yang seperti itu. Dia memang nggak mau dikenal, wes cara bahasanya niku mastur, tertutup menutup diri. Dia fokus ibadah, pengen ngresikno hati. Nek urusan sama orang takut kalau hatinya nanti kotor. Akhirnya nggak mau bermasyarakat, dia memang yes ala kadarnya sama orang, terus kurang bermasyarakat, tapi tujuannya untuk membersihkan hatinya. Itu ada yang seperti itu. Nah, tapi yang lebih tinggi adalah mereka hamba-hamba Allah yang dia beribadah tanpa menutup diri. Ini lebih tinggi tingkatannya, dan ini yang dianjurkan. Kenapa? Karena Allah sendiri menciptakan kita itu apa? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, kata Allah. Dia Allah yang menciptakan kalian dari bumi, dari tanah, wasta'marakum fiha, dan Allah memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi ini. Nah, kalau orang Islam menutup diri semuanya, tidak kenal satu sama lainnya, ya malah bahaya. Akhirnya nggak ada persatuan, nggak ada saling tolong menolong. Wah, bisa-bisa nanti daerahnya dikuasai sama penjajah. Oh, nggak saling kenal kok kanan kirinya. Keropos loh persatuannya. Akhirnya ya nanti bisa bumi ini bisa dikuasai orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman bisa dijajah, ditindas kalau tanpa ada saling mengenal tadi itu. Nah, kabeh nutup diri bahaya. Nah, lihat bagaimana para sahabat Rasulullah. Mereka adalah percontohan yang luar biasa yang bisa kita ambil. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ya, para khurafaur rasyidin, pembesar-pembesar sahabat. Mereka semuanya nggak nutup diri, malah jadi pemimpin. Kalau bahasa sekarang jadi presiden nih. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali nih. Ya, jadi khalifah, pemimpin umat Islam. Padahal mereka adalah orang yang paling ahli ibadah di zamannya masing-masing. Pemimpin orang yang paling banyak ibadah di zamannya masing-masing. Dan mereka yang menggantikan posisi Rasulullah SAW. Nah, ini hamba-hamba Allah, orang-orang soleh yang kelasnya lebih tinggi dari yang pertama tadi. Nah, karena itu agar kita itu bisa menyendiri di tengah-tengah keramaian, itu sebetulnya caranya mudah. Sampai bisa terhitung menyendiri sama Allah, fokus ibadah, terhitung ibadah terus sama Allah, walaupun bersama orang, bermasyarakat, dan lain-lain, itu sebetulnya mudah. Syekh Al-Buti itu memberikan kunci begini. Orang itu ada kaidah al-khulwah fil jalwah, menyendiri itu bisa dalam keramaian. Ketoke bareng mbek koncone, ngopi bareng, srok. Tapi dia menyendiri sama Allah, alias setiap detiknya dapat pahala kaya wong ibadah karo Gusti Allah dhewe. Ya.
Ketoke guyonan bareng. Wah, tapi dia terhitung menyendiri sama Allah, kaya wong ibadah. Kaya wong menyendiri tengah malam. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah itu, setiap kita dapat nikmat nopo mawon, itu ingat ini dari Allah. Ingat itu anugerah dari Allah. Nikmat yang kecil apalagi yang besar. Nikmat yang kecil, alhamdulillah iso dikai rezeki mangan, ya mangane sego, gak pasir, ya. Itu ning Palestina nih kok, ya Allah, mangane iso pasir. Terus mugi-mugi Palestina ditolong sama Allah. Ya. Makan. Ini nikmat yang kecil, maksudnya kecil tuh lumrah, kita semua setiap hari alhamdulillah dapat. Kalau nikmat Allah nggak ada yang kecil sebetulnya. Ya. Setiap kita dapat nasi, walaupun sebutir nasi, kita pandang ini dari Allah. Itu terhitung ibadah. Nikmat yang lebih besar, alhamdulillah, duwe bojo. Gitu. Nikmat yang besar lagi, alhamdulillah, duwe kanca-kanca sing apik. Nikmat yang lain, semua nikmat yang kita rasakan itu pandang semua ini anugerah dari Allah, bukan karena usaha saya, bukan karena kehebatan saya. Pandang semua itu dari Allah, kembalikan ke Allah. Wes terhitung kok ya wong nyendiri bae Gusti Allah, terus ibadah terus subhanallah. Itu cara agar kita menyendiri dalam keramaian. Setiap kita dapat nikmat yang kecil maupun yang besar, hati kita langsung ingat Allah, ini anugerah dari Allah, alhamdulillah rezeki dari Allah, alhamdulillah teman-teman yang baik dari Allah, alhamdulillah punya keluarga ini, alhamdulillah punya keluarga itu, dan seterusnya. Dikiaskan sendiri aja, alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah. Hati selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu terhitung seperti orang yang menyendiri di dalam keramaian. Masya Allah. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW menganjurkan agar kita itu jadi orang yang saling mengenal, saling berhubungan, agar semakin kokoh ini persatuan. Beliau mengatakan al-mu'min alifun ma'luf wala khaira fi man la ya'lifu wala yu'laf. Orang mukmin sejati itu adalah yang alifun, yang suka, maklufun dan disukai, kenal dan dikenal. Wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak kenal dan tidak dikenal, enggak suka dan tidak disukai, alias nutup diri tadi itu. Doa Nabi kata Rasulullah. Di dalam riwayat lain, Nabi SAW dilapori ada seseorang yang pengen menyendiri di atas gunung, gaya niru Rasulullah di Gua Hira zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah kan Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Kenapa beliau menyendiri? Karena saat itu memang kacau keadaannya, akhlak, moral bejat jahiliyah. Ngerti pusing, ini uang ngomong ngene piye iki menungso apa jadi-jadian iki. Rasulullah refreshing naik ke atas gunung Gua Hira sana, menyendiri. Nah, di zaman Nabi sudah memimpin umat Islam sudah banyak, ada sahabat kaya pengen niru Nabi, menyendiri di atas gunung. Akhirnya dilaporkan sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini si fulan sahabat kita nggak pernah nongol, soalnya sekarang dia bertapa Nabi di atas gunung sana. Perintah sama Nabi, oh suruh sini, panggil sama Rasulullah. Dihadirkan di depan Nabi SAW. Maka Nabi menegur, la taf'al anta wala ahadun minkum la sabru ahadikum fi ba'di mawadinil Islam khairan lahu min ibadati ahadikum wahdahu arba'ina ama. Kamu jangan lakukan itu lagi. Dan kalian, salah satu dari kalian semua sahabat, jangan lakukan seperti itu. Sungguh kesabaran kalian
di dalam bermasyarakat antara sesama umat Islam itu lebih baik daripada kalian ibadah sendiri di atas gunung sana selama 40 tahun. Bermasyarakat, sabar, nenek tonggo sing apik ya alhamdulillah, tonggo sing elek ya tetep innalillah gitu. Ya pokoknya disabarno, nek sing gak enak disabarno, sing apik disyukuri. Maka kita bermasyarakat dengan segala macam problemnya, kita sabar, kita tetap jadi orang baik. Itu tertulis ibadah kaya wong ibadah 40 tahun, lebih utama daripada menyendiri ibadah selama 40 tahun. Masya Allah. Nah kan ini ketika ada orang laporan sama Ibnu Mas'ud, dia ini bermasyarakat, ada tetangganya ini ku rese, wes nyalai terus, nyalai tok wes, tonggo si tok iki rese tenan, gak kuat lapor sama Ibnu Mas'ud. Saat itu Ibnu Mas'ud jadi ulamanya sahabat. Wah Ibnu Mas'ud, ini saya punya tetangga, tiap hari nyakiti hati saya, tiap hari menghina saya, tiap hari ganggu saya. Enaknya tak apa no ini? Ya. Apa tak gulung apa piye niki? Maka kata Ibnu Mas'ud, idhab fa in huwa asallaha fik fa'ati'illaha fih. Wes mulya, kalau dia tetanggamu bermaksiat dengan mengganggu kamu, maka jadilah engkau taat dengan baik sama dia. Nah dia maksiat sama Allah dengan ganggu kamu, udah kamu tetap jadi orang yang taat sama Allah dengan berbuat baik sama dia. Sabar, itu ibadah semua itu. Bahkan nggak kerosok tertulis ibadah 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Ya Allah, enak. Makanya tonggone sing elek, syukur sing gede. Alhamdulillah. Ya aja ngarep-ngarep ngoten. Nggih, tonggo ya sepadha apike. Mugi-mugi tetangga kita saling bertetangga semuanya baik-baik saja. Amin Allahumma. Nah, di dalam riwayat Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu bermasyarakat dan bertetangga. Sampai-sampai bagaimana cara menumbuhkan saling mencintai antara sesama niku beliau ngajari. Ida tobakhti kidron, ida tobakhti kidron. Oh ini yang mukhatabnya laki-laki ya. Ida khotabta kidron fa'akthir ma'aha tumangdur ba'du ahli baitin fi jiranika faghrif lahum minha. Jika kamu masak, bojomu ning omah nek masak, satu kendil, satu wadah masakan, maka beri kuah alias air yang banyak. Terus kamu lihat mana tetanggamu yang perlu kamu kasih yo. Walaupun banyu tok isine, sayurnya cuma sidik. Tujuannya apa? Biar saling kasih mengkasih, biar saling mencintai. Sampai seperti itu. Nek duwemu sidik, janganmu sayurmu sidik, banyune akeh, tonggomu kanan kiri semampune ke ono. Ben saling mencintai, enggak saling iri, enggak saling dengki. Nah, kadang-kadang kalau panjenengan niki yang sepele seperti ini enggak diperhatikno. Mbek tonggone enggak pernah ngey apa-apa. Ya akhirnya isinya saing-saingan. Kulkas anyar. Padahal kulkas ki adem, ndek iso panas sih. Kalungnya akhirnya timbul saling dengki, saling iri gara-gara apa? Enggak pernah saling beri hadiah, enggak pernah saling perhatian. Ini Nabi ngajari, masak walaupun sidik masak muka no banyu sing akeh ben iso bagi-bagi karo tonggo walaupun 1-2 rumah. Biar apa? Tumbuh saling mencintai, tumbuh saling apa? Saling bersatu tadi itu. Sampai ngoten, ya. Bahkan
Di dalam riwayat itu Nabi ngajari kita juga, jangan pernah kita ganggu tetangga kita, sampai-sampai hewan peliharaannya. Bahkan Nabi menyebutkan hewan yang punya najis mughaladah. Nabi berkata begini, idza anta romaita kalbajarik faqad adaitah. Jika engkau melempari kalbajarika, kalbun itu anjieng, dari tetanggamu, kamu lempar batu, maka kau sama dengan mengganggu, menyakiti tetanggamu. Jangan lakukan itu. Sampai seperti itu. Subhanallah. Niki maksudnya anjing yang Cina, yang nggak ganggu kita, moro-moro uncal cepat loh. Padahal tahu ini anjingnya tetangga kita yang non muslim misalkan, anjingnya nggak ganggu kita, jangan diganggu, sama dengan mengganggu tetangga, itu nggak boleh sama Rasulullah. Subhanallah, betapa mulia dan hebatnya ajaran Nabi SAW sampai seperti itu. Kecuali anjingnya ini rese, sakwonge ya rese. Anjingnya ini maksudnya berbahaya, mau gigit, mau ganggu, nah tidak apa-apa kalau itu, kita melindungi diri soalnya. Tapi kalau hewan peliharaan dari tetangga kita, walaupun anjing yang najis mughaladah, nek nggak ganggu kita, tidak boleh kita nyakiti hewan-hewan peliharaannya itu. Rasulullah sama dengan ganggu tetanggamu, tidak boleh, dilarang sama Nabi SAW. Masya Allah, toleransi yang diajarkan Nabi itu bukan lintas manusia, lintas hewan, bukan hanya hewan, lintas hewan sing najis mughaladah pun toleransi kita diajarkan sama Nabi SAW. Agama yang penuh rahmat, penuh kasih sayang terhadap segenap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan enek wong kok nuduh Islam itu keras, Islam itu radikal, ya ngopine kurang adoh niku. Ya, coba ngopi ning Darus Sholihin itu arti. Ya. Nah, Rasulullah sampai seperti ini. Subhanallah, ada ajaran yang seperti ini. Dari barat sampai timur kita cari, ada ajaran seperti ini. Ganggu anjing tetangga nggak boleh. Apa nek kok tetanggane? Apa nek kok menungsone? Nggak boleh. Subhanallah, Allahumma Muhammad. Inilah keindahan ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita itu di dalam menempuh ibadah kepada Allah, sebisa mungkin tetap berinteraksi, tetap bermasyarakat. Kalaupun ada yang kurang, ada yang ganggu, sabar. Itu semuanya bernilai ibadah, semuanya kita bisa tertulis seakan-akan menyendiri bersama Allah, ibadah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kalaupun ada orang yang seperti itu, tidak mau bermasyarakat, menutup diri, itu memang ada sebagian hamba-hamba soleh, orang-orang soleh, itu memang ada yang seperti itu. Atau kadang-kadang kita juga menutup diri dari sebagian orang, itu juga tidak apa-apa kalau memang tujuannya untuk jaga hati itu tadi. Diriwayatkan ada satu sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu menutup diri dari salah satu sahabat yang namanya Ammar bin Yasir. Sahabat Sa'ad naik ketemu Ammar bin Yasir, ini tidak mau, nutup diri. Kenapa? Karena merasa kalau ketemu nanti malah dadekne loro hati, dadekne napa niku hatinya kotor dan seterusnya. Kadang-kadang memang ada hadirin wong sing ngono kuwi enek potongan sing ngono kuwi. Nek awake dhewe cedhak dheke, malah dadekno ati iki ndak karo-karuan. Orang seperti itu kita hindari, kita tutup dari dia, nggak apa-apa. Tujuannya bukan untuk napa niku memusuhi, membiarkan ngenengno boten, tapi tujuannya memang kita jaga hati kita biar tidak ketemu orang itu sehingga hati kita ini bisa terjaga.
Kadang-kadang perlu menghindari untuk menjaga hati, karena memang ada tipe orang yang seperti itu. Dan itu macam-macam, beda-beda. Sahabat pun ada yang seperti itu, tapi niatnya bukan memusuhan, niatnya memang menghindar agar bisa saling menjaga hati. Ada lagi Sayyidina Utsman bin Affan, ini disebutkan oleh Imam Ghazali. Itu juga kalau ketemu Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak mau. Jadi tidak pernah ketemu, tidak pernah sopoan Sayyidina Utsman bin Affan sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Niku menghindar, dua-duanya menghindar. Ya tujuannya tadi itu, ada tujuan tertentu. Nah, begitu juga ada namanya Imam Tawus, itu juga nggak mau ketemu sama Wahab bin Munabbih sampai dua-duanya wafat. Nggak sopoan, nggak mau ketemu. Makanya nek enten kiai, nggih. Kemudian kiainya sitok ini ku ngisi, sing sitok gak teko aja disuudoni. Niku lagi jaga hati. Wes to, niku enten anune dhewe-dhewe. Yang jelas ya, kita itu sebisa mungkin kita bermasyarakat kepada siapapun. Cuman memang kadang ada orang itu yang kita kalau sama dia malah hati kita ini jadi kotor. Memang ada seperti itu dan itu manusiawi. Karena al-arwah junudun mujannadah. Roh hati ini kayak tentara hadirin. Jadi mereka itu berkumpul cocok dengan yang sejenis. Merpati cocoknya kayak kalian merpati, tidak mungkin merpati kesasar kumpul mbak mentok, gitu. Dan lain-lain dan seterusnya. Memang ada seperti itu. Tipe hati yang seperti ini cocoknya sama orang-orang seperti ini. Tipe hati yang begini cocoknya sama yang begini. Udah. Kalaupun ada yang nggak tegur sapa, nggak ketemu, bukan berarti bermusuhan, tidak. Karena memang jenis itu berkumpul dengan jenisnya sendiri-sendiri dan tidak bisa dipaksakan untuk jadi satu semua. Merpati harus rukun mbek bebek, mbek mentok, ya nggak iso gitu. Ya. Bukan berarti bermusuhan. Ya. Nah, itu cara kita menempuh menuju ridho Allah, ibadah. Orang-orang soleh itu seperti itu. Ada yang menutup diri dari banyak orang, ada yang menutup diri dari sebagian orang, ada dia ini tidak menutup diri, buka diri untuk semua orang. Oke. Dan itu semua memang ada yang seperti itu. Oke, memang seperti itulah jalan kita untuk menuju Allah, menuju hati ini bersih, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek idealnya nggih lumrahe wong. Ojo terlalu nutup diri, dhewean yang ngomong ora pernah nyopo tanggane belas. Engko nek mati mosok ape gelundung dhewe ning kuburan. Repot toh. Ya nutup diri tapi ya sebagian ae. Ojo kabeh mbak gelem kenal kabeh, malah dikira teroris, repot. Ya. Sewajarnya lah jadi orang itu. Ya. Cuman itu tadi, memang hati itu beda-beda. Walhasil intinya orang soleh itu ada yang seperti itu, nutup diri untuk bisa membersihkan hati. Tapi ini kelas yang rendah, kelas yang tinggi ya seperti Rasulullah, seperti sahabat-sahabat pembesar sahabat, mereka buka diri bermasyarakat. Ini kelas yang lebih tinggi, kelas yang tertinggi. Semoga kita semua bisa memposisikan diri kita. Lebih-lebih kalau ulama, kalau orang yang diberi amanat ilmu, ya nutup diri. Lalu terus piye wong ape ngaji juga kenal kabeh nggih. Ya, jangan nutup diri, ya buka diri karena posisinya ulama. Pejabat, ya jangan nutup diri. Wah, aku menjadi pejabat ben atiku resik. Rakyat yang mau lapor ke sini tak tutup pintu. Nah, ini pejabat jaluk disate. Tidak boleh, harus posisinya, tahu posisi. Ya. Walhasil memang jalan menuju Allah ada yang seperti itu, nutup diri, ada yang dengan membuka diri. Tapi yang paling bagus yaitu tadi. Kita itu bisa menyendiri di dalam keramaian dengan selalu mengingat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelasnya naik, kelasnya tinggi dan semakin cepat dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kurang bisa minta maaf. Amin ya walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.